Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini akan membahas 5 gaya dasar bonsai yang wajib diketahui para pemula bonsai. Mungkin masih ada yang belum mengetahui kalau awalnya yang diakui sebagai bonsai itu hanya bonsai berbatang tunggal saja. Itu yang kita kenal sebagai bonsai klasik, konvensional atau tradisional, jadi hanya satu batang saja yang ditanam dalam pot. Dalam bonsai konvensional hanya dikenal 5 gaya yang menggambarkan bentuk pohon sesuai tempat hidupnya. 5 gaya ini yang kemudian dikenal sebagai 5 gaya dasar bonsai. Jadi asumsi yang digunakan hanya berfokus pada bentuk pohon akibat habitat tumbuhnya, faktor lainnya masih dikesampingkan. Gaya apa saja yang disebut 5 gaya dasar bonsai? Yuk kita coba kupas satu persatu. 1. Gaya formal upgrade style. Di Jepang disebut chokan dengan ciri utama gerak dasar batang tegak lurus. Jadi asumsi yang digunakan adalah pohon hidup normal pada tanah datar, tumbuh lurus ke atas karena mendapat full sinar matahari. Jadi hidupnya nyaris tanpa gangguan. Jenis ini pohon yang hidup sejahtera. Bonsai gaya chokan diibaratkan sebagai pohon tunggal di tanah lapang. Dan untuk yang kedua, gaya informal upgrade style. Di Jepang disebut moyogi dengan ciri utama batang tegak berliku. Tegak berliku bukan meliuk spiral seperti pir yang diputar, tapi melenggok seperti penari Bali. Jadi asumsi yang digunakan adalah pohon hidup di tanah datar tapi dengan gangguan pohon lain di sebelahnya. Dalam usaha mencari sinar matahari, pohon bergerak ke kiri dan ke kanan yang kemudian menyebabkan bentuk batang berliku kiri, kanan atau sebaliknya. Dan untuk yang ketiga, gaya bonsai miring slanted style. Di Jepang disebut shakan. Jadi asumsi yang digunakan adalah pohon hidup di tanah yang miring yang kemudian mempengaruhi gerak batang. Jadi gangguan hidup gaya ini sudah bertambah. Selain persaingan dengan pohon lain, ditambahkan lagi dengan kontur tanah yang miring di mana dia tumbuh. Dikarenakan tanahnya miring, maka sudah mulai terkena tarikan gravitasi bumi. Jadi pohon tumbuh miring ke arah tanah yang lebih rendah. Dan untuk yang keempat, gaya setengah menggantung semi gasket style. Di Jepang disebut han kengai. Dengan ciri utama batang melengkung dengan ujung pohon sejajar pangkal. Asumsi yang digunakan adalah pohon tumbuh di tebing, jadi gangguan alamnya makin kuat. Tiupan angin dan tarikan gravitasi bumi mungkin besar, menyebabkan pohon melengkung ke arah tebing, tapi ujung pohon tidak sampai menggantung di bawah tebing. Dan untuk yang kelima, gaya menggantung gasket style. Di Jepang disebut
kengai dengan ciri utama batang melengkung dengan ujung pohon melewati pangkal pohon. Asumsi yang digunakan adalah pohon hidup di tebing yang sangat curam sehingga tarikan gravitasi bumi yang sangat kuat. Akibatnya ujung pohon tumbuh semakin panjang tapi tertarik terus ke bawah karena makin berat sehingga tampak seperti pohon yang menggantung pada tebing curam. Jadi itulah 5 gaya dasar bonsai. 5 gaya dasar hanya melihat bentuk pohon tunggal berdasarkan tempat hidupnya. Mulai dari tanah datar, miring sampai curam, sedangkan bentuk pohon karena faktor lain diabaikan. Pohon dengan 5 gaya ini diasumsikan pohon yang awalnya tumbuh normal, jadi perakaran harus kuat mencengkram bumi. Bentuk batang mengerucut besar di pangkal, ke atas makin kecil. Jadi ukuran cabang sesuai urutan tumbuh, berarti cabang pertama paling besar dan selanjutnya lebih kecil. Ciri pohon yang tumbuh normal inilah yang kemudian menjadi pakem bonsai klasik. Dan semoga review 5 gaya dasar bonsai yang wajib diketahui, semoga ini bermanfaat dan menginspirasi. Dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan share agar channel pecinta bonsai Madura itu berkembang. Dan sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.